Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan makna di balik lambang Pancasila. Tapi sebelum itu, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya berdiri dulu. Mau kemana? Ayo masuk tulis langsung nyanyi. Oh, Rem. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, boleh duduk. Silakan duduk semua. Oke, yang ini kita akan belajar tentang makna lambang Pancasila. Titip di Bu Lita. Di Bu Lita. Oke, kita akan belajar tentang Pancasila. Mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi makna dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menyusun potongan puzzle lambang dan menjelaskan detail unik dari lambang tersebut. Dan yang ketiga, siswa akan mempraktikkan sila ketiga persatuan saat bekerja sama menyusun puzzle yang sengaja diacak. Saya tanya, adik-adik tahu tidak? Ini gambar apa? Gambar. Ibu mau tanya, adik-adik pernah nonton tidak pahlawan di TV atau di kartun? Pernah? Pernah. Biasanya senjatanya apa sih yang mereka gunakan? Pedang, apa lagi? Bambu. Lalu kenapa di Garuda ini dia mempunyai perisai yang mempunyai gambar banyak? Ada yang tahu kenapa? Oke, hari ini kita akan belajar makna dari 5 gambar yang ada di perisai burung Garuda. Betul sekali. Tapi kita harus mengetahui dulu, apa sih Pancasila itu? Ada yang mau? Ada yang bisa? Apa sih Pancasila itu? Ada? Raisa bisa? Oke, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. 5 sila. Di mana Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana artinya panca 5 dan sila itu prinsip yang artinya adalah 5 dasar. Oke, sekarang kita akan mengenal burung Garuda. Apa sih burung Garuda itu? Ya, betul sekali. Burung Garuda itu adalah lambang resmi dari negara Indonesia. Kenapa pilihnya burung Garuda sebagai lambang? Ya, di mana burung Garuda itu
melambangkan keberanian dan kekuatan untuk masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang bagian-bagian dari Garuda Pancasila yang terdiri dari kepala, sayap, ekor, ada bawah perisai, dan cakar Garuda. Pertama, kita belajar tentang kepalanya. Kepalanya menghadap ke kanan, melambangkan masa depan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sayapnya. Sayapnya itu berjumlah 17 helai bulu yang melambangkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Lanjut, 8 helai bulu yang melambangkan melambangkan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lanjut, di bawah perisainya. Di bawah perisai ini berjumlah 19. Kemudian di lehernya berjumlah 45 yang melambangkan ya, betul sekali, yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian di cakar Garudanya ada tulisan apa? Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Betul sekali, berbeda-beda tetapi satu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas dari Pancasila. Semua hafal Pancasila? Ayo, siapa yang mau coba dari sila pertama? Silakan, Raisa. Yang kedua, silakan. Yang ketiga, Edgar. Keempat, Abi. Yang kelima, betul sekali. Sekarang kita akan belajar tentang lambang-lambang dari sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan kenapa sila pertama digambarkan bintang? Ada yang tahu? Nah, sila pertama itu bintang karena dia melambangkan cahaya. Cahaya, di mana cahaya itu dia tinggi. Bintang itu tinggi di langit, di mana dia itu menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ada yang bisa baca maknanya? Silakan Alan. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati semua agama serta kepercayaan yang ada, sehingga terciptalah kehidupan yang rukun antara umat beragama. Ya, jadi sila pertama ini menggambarkan hubungan manusia dengan umat agama lain. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman dari agama yang berbeda. Contoh penerapannya. Contoh penerapannya itu rajin beribadah sesuai dengan masing-masing. Oke, kita lanjut di sila kedua. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Ya, rantai di sini ada rantai yang kotak dan yang bulat. Itu dia rantai itu artinya saling berhubungan. Itu antara hubungan manusia dengan manusia harus saling tolong. Ada yang bisa baca maknanya? Iya. Yang di belakang. Kita harus memperlakukan semua manusia dengan adil, saling menghormati dan menghargai, serta tidak memperdayakan suku atau agama. Ya, jadi sesama manusia itu harus saling menghargai, saling menolong. Contoh penerapannya apa? Iya, betul sekali. Tidak boleh membeda-bedakan Teman. Lanjut di sila ketiga, lambangnya apa? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Pohon beringin kan besar ya. Bisa dilihat pohon beringin besar. Terus ini di akar-akarnya. Kenapa akar-akarnya? Jadi akar-akar itu yang gantung itu menggambarkan
masyarakat Indonesia dari berbagai suku, agama, ras yang berada dalam satu naungan yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Yang baca maknanya siapa? Saya. Azila, silakan. Indonesia bersatu meskipun berbeda-beda, layaknya pohon beringin yang memberikan naungan untuk berbagai suku bangsa yang bersatu di bawah satu negara dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang kuat. Ya, contoh penerapannya. Gotong royong di lingkungan rumah. Ya. Kita lanjut, sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan apa? Kepala banteng. Ya, kepala banteng. Bunyinya sila keempat. Negara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kesepakatan keluarga. Yang membaca maknanya, silakan Atawa. Membuat keputusan Dengan musyawarah. menghargai pendapat orang lain dan semangat gotong royong. Seperti banteng adalah prinsip yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi maksudnya itu keputusan dalam musyawarah. Di sini pemilihan ketua kelasnya bagaimana? Dengan musyawarah, dipilih, dipungut suaranya untuk mendapatkan ketua kelas. Contoh penerapannya apa? Diskusi bersama Lalu sebelum mengambil keputusan. keputusan. Selanjutnya, sila kelima dilambangkan dengan Padi dan kapas. ya padi dan kapas. Ini merupakan lambang dari sila kelima, di mana dia menggambarkan pangan dan sandang, di mana pangan itu untuk makanan dan sandang untuk pakaian. Yang mau baca untuk Akbar, silakan. Pangan dan sandang. Tadi merepresentasikan kebutuhan pokok makanan. Bahan pakaian. Kemakmuran, kesejahteraan, kemewahan, kesenjangan. Terima kasih Akbar. Contoh penerapannya apa? Ikut gotong royong di lingkungan rumah. Ya. Selanjutnya, semboyan negara kita adalah yang artinya Alan. Indonesia memiliki Ya. banyak suku bahasa dan budaya. Meskipun berbeda, kita tetap satu. Bangsa Indonesia berbeda adalah kekayaan, bukan pecahan. Ya, betul sekali. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu dan harus saling menghargai. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, di mana sila pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Sila kedua, Tidak mengajak teman. nah, ini adalah lambangnya ya, lambang dari sila Pancasila, bintang, dan beberapa contoh apa? Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghargai antar umat beragama, doa, sholat untuk agama Muslim. Kemudian untuk sila kedua yang dilambangkan dengan rantai. Penerapannya adalah membantu sesama. Iya, betul sekali. Kemudian di sila ketiga yang dilambangkan dengan memberi. Contoh penerapannya adalah iya, betul sekali. Ada juga untuk berteman tanpa membeda-bedakan
Iya. Istilah keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Penerapannya apa saja? Iya, ketua kelas di dalam kelas melalui musyawarah. Selanjutnya istilah kelima dilambangkan penerapannya. Iya, membantu teman yang kesulitan belajar. Betul sekali. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu boleh? Boleh. Berdiri semuanya. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Oke, duduk. Sejauh ini sudah paham terkait dengan sila dan lambang Pancasila? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Ibu tanya ulang. Sila pertama tadi dilambangkan dengan apa? Bintang. Sila kedua? Lantai. Sila ketiga? Komunis. Sila keempat? Sila kelima? Oke, semua sudah tahu lambang dari sila Pancasila. Sekarang balik di kelompoknya. Kita akan mengerjakan misi. Itu kita harus menyelesaikan puzzle. Oke, satu orang dari kelompoknya silakan maju. Siapa yang maju ini kelompok berapa? Kelompok dua. Menghadap di depan. Oke, jadi teman kalian ini akan pilih dari kelima amplop ini. Kelima amplop ini untuk menyelesaikan puzzle dari lambang sila Pancasila. Oke, silakan pilih. Bebas pilih. Abi, pilih Abi. Oke, sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, sekarang dibuka amplopnya untuk dilihat puzzle-nya. Dibuka. Sudah dilihat? Sudah dibuka puzzle-nya? Perhatian aja dulu ke depan. Sudah? Kelompok dua. Sudah? Lihat kertas yang ini. Lihat kertasnya. Sudah? Silakan susun puzzle-nya pada kertas ini. Bisa? Dia ditempel. Yang punya lem, ditempel puzzle-nya di sini. Yang gencet tangannya. Sudah buka? Iya? Iya, lem. Disusun dulu. Ayo saling membantu untuk menyusun puzzle.
Ini sudah kasih. Adalah lem. Kasih lem atau apa? Kita punya saja rantai. Sama lem. Ini kan ada yang lain. Bukan dulu gambarnya semuanya. Jelas dong. Yang ini yang batu. Iyo ini sebatu kenapa? Ada yang apa? Dibuka dulu gambarnya semua. Di bawah. Bisa. Iya, masih ada. Iya masih ada nanti. Bikin lagi. Jadi aku naik suka begini. Kelompok satu. Kelompok dua sudah. Kelompok tiga. Kelompok empat. Oke. Maju dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil karyanya. Bawa gambarnya ke depan. Tunjukkan gambarnya untuk teman-temannya. Oke. Tunjukkan gambarnya untuk teman-temannya. Oke, ini mau tanya untuk teman-teman kelompok lain. Gambar dari kelompok satu ini gambar apa? Kepala banteng itu ada melambangkan sila. Oke, untuk kelompok 4 silakan jelaskan itu gambar apa, terus warnanya dan detail unik dari gambar tersebut. Ya. Apa nama lambang yang kalian dapatkan? Kepala banteng. Lihat. Warna apa? Warna dari gambar kepala banteng ini. Hitam putih. Terus detail uniknya apa? Unik. Tentukan satu hal menarik yang kalian lihat pada gambar itu. Misal. Rantai, bentuk, daun, atau kepala banteng. Jadi detail uniknya, detail uniknya tanggung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Ayo, siapa Pak? Tidak Perhatikan kelompok
Misalnya, jumlah lantai daun atau arah kepala lantai. Aku itu berdiri saja dan kalau kamu puasa aja. Mohon berlindung, pokoknya bisa, akarnya bisa jadi untuk melindungi keluarga Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Maju kelompok 3. Oke, perhatikan kelompok 3 itu gambarnya apa? Rantai itu lambang dari sila. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, silakan kelompok 2. Oh, kelompok 3. Bentuk rantainya saling. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Tangan. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Oke, perhatikan untuk kelompok 4. Itu lambang sila itu berapa? Bunyinya? Oke, silakan kelompok 5. Kelompok 4. Ya. Apa nama lambang yang kalian dapatkan? Padi dan kapas. Lihat warnanya. Apa warnanya lambang? Putih, hijau, kuning, dan Lanjut. kita bukan aturan menarik yang kalian lihat pada gambar ini. Bisa rantai yang bisa daun atau arah kepala Apa yang kelompok 4? Nah, ini apa? Lanjut apa? Bunyinya apa? Oke, bisa silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, perhatiannya ke depan. Perhatiannya ke depan. Kasih semangat. Kita tepuk semangat dulu. Bisa? Ayo berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Berdiri apa? Tepuk semangat. Oke, boleh duduk. Tadi anak-anak semua sudah sudah menyusun puzzle tentang apa? Tentang lambang Pancasila. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Ayo semua berdiri. Berdiri. Siap. Oke.
datang disilang boleh. Oke, Mas. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Kalau ada yang mengerti dari soalnya, boleh angkat tangan ya. Nama dan kelasnya. Ditarik boleh, disilang boleh. Sisi dia punya pena. Dia punya pena. Hah? Dia punya pena. Ibu kasih ya. Jawab soalnya ya. Nih, ayo. Nanti Ibu ambil lagi untuk saya. Jangan. Tulis nama dan kelasnya. Perhatiannya dulu. Kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini.5月